Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Safira, NPM 190 120 151. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS dari mata kuliah Aplikasi Manajemen Terpadu kelas D dengan dosen pengampu Bapak Joni. Nah, selanjutnya di sini ada 5 tahapan fungsi dari manajemen manufaktur. Yang pertama ada perencanaan produksi. Di sini manajer harus mampu melakukan perencanaan atau pembuatan modul dalam suatu perusahaan. Nah, yang kedua ada pengaturan rute produksi. Manajer harus mampu melakukan rute produksi di mana saja produksi akan dijual. Yang ketiga, pengelolaan anggaran dana, di mana manajer harus mampu mengelola anggaran dana apa saja yang dibutuhkan. Yang keempat, ada rencana produksi. Rencana produksi adalah perencanaan yang sudah direncanakan tadi akan diproduksi oleh perusahaan. Nah, yang terakhir ada pemantauan stok. Jadi manajer harus mampu memantau stok apa saja yang dibutuhkan untuk membuat produksi tersebut. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan manajemen persediaan dari PT Bolan Sabit dengan menggunakan aplikasi Odoo. Nah, di situ sudah terlihat gambarnya. Jadi bisa dipilih ada penjualan, akuntansi, dan persediaan. Nah, selanjutnya di situ ada gambar tentang nama-nama dari perusahaan, ada emailnya dan nomor teleponnya di situ untuk pendaftaran di aplikasi Odoo. Selanjutnya yang pertama ada inventory. Nah, di situ ada beberapa kotak. Nah, di situ pilih yang inventory untuk persediaan. Nah, selanjutnya akan muncul gambar seperti itu. Nah, di atas itu ada inventory overview. Yang pertama ada receipt, delivery order, di mana nanti ada pesanan masuk munculnya di situ. Yang ketiga ada return. Nah, untuk melakukan gambar yang ada di bawah itu tinggal klik di produk atas sebelah reporting. Nah, setelah itu akan muncul gambar yang ada di bawah, dan di gambar di bawah itu klik create. Nah, setelah tadi sudah mengklik create akan muncul gambar seperti berikut, di mana di situ ada pembuatan nama produk. Yang pertama nama produknya adalah orange juice. Nah, di situ ada can be sold dan ada can be purchased. Nah, kita itu tidak menjual belikan produk kita dalam keadaan mentah. Jadi kita menjualnya itu dalam keadaan yang sudah jadi, yaitu kita kasih centang di can be sold-nya. Nah, untuk produk tipenya kita tulis consumable karena kita menjual produk makanan dan minuman. Nah, untuk invoicing policy-nya kita menggunakan ordered quantities. Nah, selanjutnya di situ ada sell price-nya. Di bawah sell price-nya ada customer tax, bisa diatur. Di situ ada pajaknya 10% dan bisa diatur mau pajak berapapun. Nah, itu untuk cost-nya ada beberapa jumlahnya. Terus produk kategorinya itu adalah minuman. Nah, di bawah gambar itu adalah untuk mengubah produk kategorinya, dimana kalaupun mau ngubah jadi makanan tinggal pencet saja seperti gambar yang ada di bawah, lalu diganti dengan kata kalimat makanan, lalu dipencet save, sudah akan muncul lagi seperti itu. Lalu dipencet lagi di atas, di kiri pojok atas. Nah, di situ dipencet save. Nah, setelah dipencet save, akhirnya produknya tuh akan keluar semuanya. Nah, di gambar tersebut sudah terjelaskan produk-produk apa saja yang sudah keluar dari apa saja yang tadi sudah diketik. Nah, di situ ada yang pertama ada aqua, dimsum, ada dimsum mozzarella, hakau, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan tentang sales atau penjualan. Nah, di situ kembali lagi di menu tadi, dan di sini memilihnya adalah sales karena tadi sudah memilih inventory. Di sini sekarang akan memilih sales atau penjualan. Nah, setelah tadi mengklik sales atau penjualan akan muncul gambar seperti ini, yaitu quotation dari salesnya. Nah, untuk melakukan pencatatan customer, untuk customer membeli apa saja, itu klik create yang ada di pojok atas kiri.
Nah, setelah tadi sudah mengklik yang create, nah muncullah seperti gambar berikut. Di situ ada nama customer. Nah, di bawah di order line-nya itu bisa di add produk apa saja yang ingin dibeli oleh customer. Di situ ada pemesanannya. Nah, di pojok yang sebelah kanan itu ada jumlah dari harga tersebut beserta pajaknya yang sudah tertera di situ. Nah, selanjutnya klik save. Nah, akan muncul gambar yang ada di bawah. Yang di sebelah kanan itu akan muncul beberapa pesanan dengan nomor pemesanan yang ada di atas kiri. Itu ada beberapa pesanan yang sudah dipesan sama customer. Nah, selanjutnya akan muncul gambar seperti berikut ini. Nah, di sini di pojok bagian kanan di situ ada gambar truk dan di situ ada tulisan delivery-nya. Nah, dikliklah delivery tersebut. Nah, sehabis diklik tersebut, tadi kembali lagi ke menu yang ada di depan dan kembali lagi di tempatnya inventory. Nah, di situ di pojok kiri akan muncul gambar delivery ordernya. Nah, di situ ada muncul satu to process. Nah, diklik delivery ordernya yang di satu to process. Nah, yang selanjutnya muncullah gambar dari nama tadi, nama customernya. Nah, di nama customernya itu bisa diklik lagi untuk melihat apakah sudah ada atau belum. Nah, setelah diklik tadi akan muncul pesanan dari customer. Nah, di situ ada tulisan available. Nah, di available itu tulisannya harus itu. Karena jika nanti ada tulisannya nggak available, nah itu kasirnya harus ngomong ke customer agar pesanannya bisa diganti karena sudah kehabisan. Nah, setelah semuanya lengkap, setelah semuanya tersedia, lalu klik validate atau validasi. Nah, setelah tadi diklik validate atau validasi, kembali lagi ke menu yang awal tadi. Nah, di situ klik lagi di sales atau penjualan, lalu akan muncul gambar seperti yang ada di kanan itu. Nah, di situ untuk klik lagi nama customernya. Nah, setelah mengklik nama customer tadi akan muncul gambar seperti yang ada di kiri. Nah, di gambar tersebut klik create invoice. Nah, setelah diklik create invoice akan muncul gambar seperti tersebut. Nah, kasir harus melihat apakah customer sudah membayarnya atau belum. Nah, karena si customer ini membayarnya secara DP, jadi tinggal langsung saja diklik lagi create invoice yang ada di gambar tersebut. Nah, setelah tadi sudah selesai, lalu akan muncul gambar seperti ini. Nah, di situ sudah terlihat jelas orderannya tadi. Nah, lalu dikliklah di invoice-nya yang ada di kanan tanda panah itu. Setelah muncul gambar yang tadi invoice-nya, nah akan muncul di situ ada customer invoice-nya dengan namanya, dengan lengkap pemesanannya. Nah, setelah itu kasir harus melihat atau mencetak pembayarannya, register payment-nya. Nah, di register payment-nya ini itu ada pilihannya. Nah, pilihannya itu cash atau bank. Nah, di atas kiri itu ada contoh dari pembayaran cash. Nah, yang pertama ada jurnalnya adalah cash. Receiving bank account-nya itu enggak karena itu cash dan ada amount-nya 35.200. Payment date-nya, memonya. Nah, langsung di create payment kalau cash ya. Nah, untuk selanjutnya yang ada di kanan di bawah itu register payment-nya itu menggunakan bank. Nah, di situ ada receiving bank account-nya menggunakan Bank Mandiri dan selanjutnya sama tentunya, dan itu lalu diklik create payment. Nah, setelah tadi melihat pembayarannya cash atau bank, nah selanjutnya akan muncullah gambar seperti berikut. Nah, gambar ini ada di pojok kanan itu ada tulisannya in payment dengan lambang garisnya hijau. Nah, di situ artinya customer sudah membayar dengan lunas. Nah, setelah tadi sudah di inventory dan juga ada di sales, nah lalu kembali lagi ke menu yang awal untuk melanjutkan di akuntansi atau accounting-nya.
Nah, setelah mengklik dari accountingnya tadi, akan muncullah gambar seperti berikut, yaitu ada di accounting dashboard. Nah, yang pertama di situ ada gambaran tadi pembayaran yang secara cash, ada di situ ada new transaction-nya. Di situ ada 35.200. Nah, selanjutnya ada dari transaksi bank yang sudah masuk juga di accountingnya. Nah, setelah itu klik yang di atas itu ada reporting. Nah, di situ pilihannya ada banyak banget, ada profit and loss, ada balance sheet-nya, ada executive summary-nya, ada cash flow-nya. Nah, di sini klik dari profit and loss-nya. Nah, setelah itu akan muncul profit and loss-nya. Di situ ada gambarannya, ada gross profit-nya. Nah, net profit-nya itu ada 71.000. Dan di situ ada income-nya, expense-nya, dan lengkap banget. Nah, selanjutnya di reporting tadi bisa dilihat lagi di balance sheet-nya atau neraca keuangannya. Di situ udah lengkap banget, ada current liabilities-nya, ada equity-nya, ada total equity-nya, ada liabilities plus equity-nya itu berapa. Bisa juga melihat dari executive summary-nya yang ada di reporting tadi, bisa dilihat seperti gambar tersebut. Di situ ada total dari balance sheet-nya yang tadi, terus ada position-nya, ada performance-nya, dan ada total profitability-nya tadi berapa. Baik, penjelasan dari saya mengenai perkembangan perusahaan menggunakan aplikasi Odoo. Apabila saya ada salah kata dalam menjelaskan dan apabila ada kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.